semuanya, di sini ada sebuah soal yang ditanyakan di sini adalah reaksi terkecil yang akan dicapai pada saat waktu berapa. Nah, di sini pertama kita baca dulu ya soalnya. Jadi ada seorang petani sedang menyemprot tanaman padinya dengan obat serangga. Reaksi terhadap obat itu T jam setelah disemprotkan pada tanaman padi yang dinyatakan sebagai bilangan tak negatif, yang sama dengan 15 T kuadrat min T pangkat 3. Reaksi yang terkecil yang dicapai pada saat berapa? Oke, kita tahu ya kalau misalnya mau mengetahui reaksi terkecil atau apa ya, sesuatu yang terkecil, misalnya kalau dalam soalnya itu bentuk penjualan biasanya laba terkecil atau laba maksimum gitu ya. Nah, kalau misalnya ingin tahu reaksi terkecil, itu kita cari fungsi minimumnya. Yang mana fungsi minimum itu dapat kita capai ketika turunan dari fungsinya itu sama dengan 0. Kita sudah tahu nih, fungsi dari reaksinya itu adalah 15 T kuadrat min T pangkat 3. Kita tulis terlebih dahulu. Jadi di sini untuk mengetahui berapa besar T-nya, kita tulis dulu atau kita cari tahu dulu berapa sih fungsinya atau berapa sih kemungkinan-kemungkinan waktunya gitu. Jadi berapa aja sih T-nya itu yang mungkin, nanti baru kita substitusikan lagi. Jadi intinya di sini kita cari T-nya dulu berapa ya. Nah, di sini kita turunkan terlebih dahulu karena kan inginnya f aksen T atau turunan pertama dari fungsinya itu harus sama dengan 0. Kita tulis di sini untuk mencari turunan, ini persamaan umumnya AX pangkat N sama dengan AN dikalikan dengan X pangkat N-1. Kita terapkan ke sini. Jadi di sini misalkan ada turunan AX pangkat N, di sini kan 15 T kuadrat ya yang ingin kita turunkan. Nah, di sini kita tulis AN, A dikali N, A di sini adalah sesuatu di depan X-nya, berarti 15, kita tulis di sini, dikalikan dengan N di sini adalah dari pangkatnya di sini ada 2, berarti kita tulis 2, dan pangkatnya itu dikurangi dengan 1, jadi kayak gini. Sama halnya juga dengan yang T kuadrat. Di sini kan di depannya tidak ada angka apa-apa ya. Sebenarnya di sini ada angka 1, cuman nggak ditulis aja. Sekarang kita tulis di sini, dikali 3, 3 di sini adalah dari pangkatnya, kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1. Kita selesaikan perhitungannya, 15 dikali 2 adalah 30, lalu 2 dikurangi 1 adalah 1, jadi T pangkat 1 itu adalah T, min 1 dikali 3 adalah min 3, pangkatnya 3 dikurangi 1 adalah 2, jadi T kuadrat. Ini di sininya sama dengan 0. Nah, ini bisa kita tulis juga menjadi 10T min T kuadrat ya. Kita bagi kedua ruasnya dengan 3, diperkecil, jadi 30T dibagi 3 adalah 10T, min 3T kuadrat dibagi 3 adalah min T kuadrat. Karena sama-sama punya T, di sini T-nya bisa kita tulis di luar kurung, kemudian 10 min T-nya kita masukkan ke dalam kurung. Ini sama-sama aja ya, T dikali 10 adalah 10T, T dikali min T adalah min T kuadrat, sama kayak persamaan yang sebelumnya. Oke, di sini karena harus sama dengan 0, berarti kan antara T-nya sama dengan 0 atau 10 min T-nya itu yang sama dengan 0. Kemungkinannya ada dua kayak gitu kan. Jadi, bisa kita tulis yang pertama kemungkinannya itu T1 sama dengan 0. Kemungkinan yang kedua itu adalah 10 min T sama dengan 0. Kita pindah ruaskan, min T-nya ke ruas sebelah kanan, jadi 10 sama dengan T atau T sama dengan 10. Jadi kemungkinannya itu ada dua. Yang pertama adalah waktunya itu saat 0 jam, dan yang kedua itu waktunya saat 10 jam. Di sini ada dua kemungkinan. Nah, setelah kita tahu berapa besar kemungkinan-kemungkinan waktunya, di sini kita kembalikan lagi nih ke persamaan fungsinya untuk mencari reaksi yang terkecil. Kita masukkan, di sini kan ft-nya atau fungsinya itu adalah 15 T kuadrat min T pangkat 3. Nah, untuk mencari berapa reaksi yang terkecil atau mana reaksi yang terkecil, kita masukkan T1 itu sama dengan 0 ke sini. Jadi T1, jadi semua T yang ada di sini kita ganti dengan T1. Kita masukkan nilai T1-nya adalah 0. Jadi 0 dikuadratkan adalah 0, 15 dikali 0 adalah 0, 0 pangkat 3 itu adalah 0. Jadi dari T1 itu mendapatkan reaksi sebesar 0 Ft-nya. Lalu yang kedua, ini kan ada dua ya waktunya, kita cari juga yang bagian 10. Kita tulis 15 dikali T2, semua T-nya kita ganti dengan T2 di sini, lalu T2-nya kita ganti lagi dengan 10. Jadi 10 dikuadratkan itu adalah 100, 15 dikali 100 adalah 1500, 10 pangkat 3 adalah 1000.
Lalu 1.500 dikurangi 1.000 adalah 500. Nah, yang kedua itu adalah 500 fungsinya atau reaksinya. Jadi, bisa kita simpulkan, di sini kan 0 sama 500 yang lebih kecil mana, teman-teman? Yang lebih kecil 0 ya. 0 ini dihasilkan ketika T-nya itu sama dengan 0 jam. Jadi, bisa kita simpulkan di sini, reaksi terkecil itu dicapai pada saat T-nya sama dengan 0 jam. Kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga bisa membantu.